Tapi tiba-tiba Markus tidak bisa berangkat. Kabarnya paspornya habis masa berlakunya. Pertanyaannya, kenapa itu baru diketahui pada saat hari keberangkatan? Semua orang butuh istirahat, butuh pergi sejenak dari rutinitas. Dan hari itu, Magdalena Zuk memutuskan untuk pergi jauh. Di usia 27 tahun, Magdalena punya hidup yang tampaknya bahagia. Ia tinggal di Bogatynia, Polandia, bekerja di salon kecantikan, aktif di media sosial, punya pacar yang tampan dan perhatian, Markus namanya. Mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Awalnya, liburan ini dirancang untuk berdua. Magdalena dan Markus merencanakan perjalanan ke Marsa Alam Mesir, resort mewah di tepi Laut Merah. Tiket sudah dibeli, hotel pun sudah di-booking. Segalanya terlihat sempurna, tapi tiba-tiba Markus tidak bisa berangkat. Kabarnya paspornya habis masa berlakunya. Pertanyaannya, kenapa itu baru diketahui pada saat hari keberangkatan? Banyak orang bertanya, apakah benar paspor Markus bermasalah atau ada alasan lain yang disembunyikan? Magdalena sempat ragu, ia bahkan mencoba mentransfer tiket atas nama temannya yang lain, tapi tidak berhasil. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi sendiri. 25 April 2017, ia meninggalkan Polandia menuju Mesir sendirian. Mungkin ia berpikir, ini kan hanya seminggu, apa yang bisa terjadi dalam 7 hari? Tapi disinilah segalanya mulai berubah. Dari langkah pertama di bandara Mesir, keheningan mulai menyelimuti kisah Magdalena Zuk. Setibanya di Mesir, Magdalena check-in di sebuah resort mewah di Marsa Alam. Ia tampak sendirian, tidak ada ekspresi tegang, tidak ada tanda-tanda bahaya. Tetapi hanya dalam waktu 24 jam, sesuatu mulai berubah. Dan perubahan itu sangat mencolok. Magdalena mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia mondar-mandir di lorong hotel, berbicara sendiri, berbisik, menangis, tertawa, kemudian menangis lagi. Ia mengirim pesan ke teman-temannya di Polandia, pesan-pesan yang membingungkan. Ia menghubungi kekasihnya Markus, tapi bukan untuk bercerita tentang liburan. Ia tampak ketakutan, bingung, dan seolah terperangkap. Di salah satu panggilan video call, Markus mengatakan Magdalena hanya mengulang satu huruf, yaitu huruf M. Dan kemudian ia menangis. Markus mencoba tenangkan, tapi dari balik layar terdengar suara pria. Tangan pria itu terlihat menggenggam pundaknya. Itu Mahmud, pemandu wisata lokal. Ada yang tidak beres, tapi tidak ada yang tahu pasti apa. Apakah Magdalena hanya kelelahan, atau sedang dalam tekanan psikologis, atau apakah dia disakiti, diintimidasi, atau bahkan dibius? Salah satu saksi, penumpang lain di hotel, mengaku melihat Magdalena lari tanpa pakaian dari kamarnya. Ia terlihat sangat takut, bersembunyi di pojok ruangan dan terus bergumam, mereka akan membunuhku. Akhirnya pihak hotel memanggil ambulans. Magdalena dibawa ke rumah sakit setempat di Port Galip. Diagnosis awal, gangguan mental, agitasi berat. Tapi anehnya, rumah sakit menolak merawatnya. Mereka tidak punya fasilitas kejiwaan, dan saat itu belum ada keputusan yang bisa menyelamatkannya. Tapi di rumah sakit Port Galip, hal aneh kembali terjadi. Meskipun kondisinya semakin buruk, rumah sakit menolak merawatnya. Tidak ada ruang untuknya di rumah sakit ini, tidak ada fasilitas untuk menangani gangguan jiwa. Tapi di tengah kekacauan, ada seorang pemandu tur bernama Mahmud yang terus menemani Magdalena. Ia sepertinya selalu ada di sampingnya, memastikan ia tetap berada di bawah pengaruhnya. Saat dokter menolak untuk merawatnya, Magdalena dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di Hugrada. Tapi kali ini kondisinya semakin parah. Di Hugrada, Magdalena diikat di tempat tidur, agitasi yang tak terkendali, terus berteriak, melawan, dan mencoba melepaskan diri. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Di tengah malam, dalam keadaan terikat, Magdalena tiba-tiba melarikan diri. Ia berlari ke koridor rumah sakit, menuruni tangga, dan mencoba melompat keluar dari jendela lantai 2. Tapi di saat-saat terakhir itu, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, kejatuhan yang mematikan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di pikirannya saat itu. Apakah ia ingin melarikan diri dari sesuatu yang lebih besar, atau mungkin ia merasa tidak ada jalan keluar. Tapi satu hal yang pasti, jatuhnya Magdalena bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Setelah jatuh, Magdalena tidak sadarkan diri. Ia segera dibawa kembali ke rumah sakit, namun kondisinya sudah terlalu parah. Tak lama kemudian, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dengan kematian Magdalena, seluruh dunia terdiam. Kisah seorang gadis muda yang datang mencari petualangan berakhir tragis. Kematian Magdalena Zuk langsung menghebohkan publik, bukan hanya di Polandia, tapi di seluruh Eropa. Berita ini menyebar seperti api, tapi ada satu hal yang membuatnya semuanya berbeda. Magdalena meninggal jauh dari rumah, di negara yang asing, tanpa saksi terpercaya, tanpa keluarga, hanya kata-kata samar, video call putus-putus, dan tubuhnya yang penuh luka. Dan dari situlah semuanya dimulai. Teori-teori, tuduhan, konspirasi, kebingungan.
Teori pertama, gangguan mental akut. Teori pertama datang dari pihak resmi. Magdalena diduga mengalami gangguan psikologis akut, entah karena tekanan hidup, stres perjalanan, atau kelelahan mental. Dokumen medis menyebutkan gejala psikosis reaktif akut, tapi keluarganya membantah. Mereka bilang Magdalena tidak punya riwayat penyakit jiwa sama sekali. Teori kedua, diperkaos dan diancam. Teori kedua dan paling menyebar di media sosial adalah bahwa Magdalena diperkaos, bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual dalam hotel atau saat dijemput pemandu wisata. Banyak yang mencurigai Mahmud, pemandu wisata yang selalu bersamanya. Ia terlihat terlalu dekat, terlalu mengontrol. Tetapi hasil otopsi resmi menyebutkan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada bukti biologis. Namun, benarkah sesederhana itu? Teori konspirasi yang ketiga yaitu diberi obat atau dibius. Teori ketiga mengatakan Magdalena diberi zat halusinogen, mungkin GHB atau sejenisnya. Obat ini bisa membuat seseorang berhalusinasi, panik, atau kehilangan kontrol. Banyak korban perdagangan manusia pernah mengalami hal serupa. Dibius, dibingungkan lalu dikendalikan. Namun, tes toksikologi dari otopsi di Polandia tidak menemukan apapun, bersih, tidak ada zat asing. Teori yang keempat yaitu komplotan internasional. Teori keempat muncul dari lubuk paling gelap teori konspirasi, bahwa Magdalena menjadi korban jaringan besar perdagangan manusia atau organ yang punya koneksi lintas negara. Ada yang menyebutkan M yang ia ucapkan bisa berarti mafia atau kode, atau seseorang yang ia tahu bisa menyelamatkannya tapi tidak sempat diucapkan. Apakah dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat? Bagaimana bisa seorang wanita sehat, ceria, dan penuh semangat berubah total hanya dalam 48 jam? Kenapa rumah sakit tidak langsung menahan dia secara medis jika dia memang mengamuk? Kenapa hotel tampak lambat bertindak? Ada yang paling mencurigakan, kenapa beberapa saksi di Mesir hilang, tidak bisa dihubungi? Pihak Polandia sudah menyelidiki selama bertahun-tahun, tapi tidak ada satupun bukti yang benar-benar mengarah pada pembunuhan. Hingga hari ini, kasus ini belum ditutup, tapi juga belum dibuka kembali. Magdalena Zuk, seorang gadis muda dengan segudang mimpi dan harapan. Ia datang ke Mesir untuk mencari kebahagiaan, petualangan, dan ketenangan. Tapi takdir berkata lain. Dalam keheningan kamar hotel yang dingin, dalam kesendirian yang mencekam, ia menghadapi sesuatu yang tidak mampu ia ungkapkan. Kematian Magdalena meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah dunia akan tahu kebenaran di balik malam-malam terakhirnya? Apakah suara-suara dalam pikirannya adalah bisikan nyata, atau hanya gema ketakutan dan kesepian? Keluarga dan sahabatnya hidup dengan luka yang tidak terobati, mencari jawaban di tengah kabut misteri. Kasus Magdalena menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ada bahaya yang tidak terlihat saat kita berada jauh dari rumah, bahwa kebenaran terkadang tersembunyi di balik senyuman terakhir, pesan-pesan yang samar, dan langkah-langkah yang penuh ketakutan. Kisah Magdalena belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah berakhir sepenuhnya, tapi dengan mengenang dan berbagi ceritanya, kita bisa membuka mata dunia, menjaga mereka yang rentan, dan mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Terima kasih telah mengikuti kisah Magdalena Zuk bersama kami. Jika kami ingin tahu lebih banyak kisah misteri nyata yang penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.